Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul pengelompokan kinerja akademik mahasiswa dengan algoritma Cummins. Di sini kami terdiri dari 3 orang. Baik, yang pertama itu Muhammad Syamsul Muarif, Vidya Ramadhani, dan saya sendiri Nurul Aziza Bahrun. Baik, selanjutnya saya akan mempersilahkan kepada teman saya untuk memperkenalkan diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syamsul Muarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Ramadhani Nur Hariyuti dengan NIM 60200121119. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aziza Bahrun dengan NIM 60200012193. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syamsul Muarif dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana latar belakang permasalahan dari judul yang telah kita tentukan sebelumnya, yaitu pengelompokan kinerja akademik mahasiswa dengan algoritma Cummins. Nah, di sini perkembangan teknologi informasi semakin pesat dan berpengaruh terhadap perkembangan dan kemajuan berbagai bidang usaha seperti bidang pendidikan, perkembangan teknologi informasi. Salah satunya bentuk inovasi dalam bidang pendidikan adalah pengembangan dan pemanfaatan aplikasi baik dalam pembelajaran maupun administrasi sekolah. Jadi sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan melalui layanan pembelajaran, dilakukan pembentukan kelompok belajar mahasiswa dalam kelas sesuai dengan kriteria mahasiswa tersebut. Jadi untuk metode yang akan diterapkan dalam penelitian ini yaitu inisiasi sentroid menggunakan metode Cummins, di mana hasil metode rata-rata sentroid akan digunakan untuk inisialisasi awal pada perhitungan metode Cummins, dan nantinya akan dilanjutkan evaluasi cluster. Maka hasil penentuan titik sentroid ini akan berpengaruh pada progres dalam menghasilkan cluster tersebut. Untuk kinerja dari algoritma cluster ini dibanding dalam hal kemurnian menormalkan informasi timbal balik dan waktu yang diambil untuk membentuk sebuah cluster. Jadi untuk kelebihan pada cluster ini, dalam menentukan jumlah cluster yang ideal, maka metode cluster Cummins dikolaborasikan dengan metode pendekatan untuk menentukan pusat awal cluster yang diharapkan untuk dapat mengurangi waktu komputasi untuk dataset yang akan dipakai nantinya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Ramadhani Nur Hariyuti dengan NIM 60200121119. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode KDD, di mana metode KDD itu atau Knowledge Discovery in Database merupakan suatu pendekatan atau proses sistematis untuk mengeksplorasi dan mengekstrak pengetahuan yang tersembunyi dalam data. Proses KDD melibatkan beberapa tahap yang saling terkait dan mendukung satu sama lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perencanaan sistem, di mana di sini memiliki 3 poin penting. Yang pertama itu data. Pada fase ini diperlukan pengambilan atau pengumpulan data terlebih dahulu. Pengumpulan data pada penelitian ini berupa mengambil data pada situs dan platform yang terdiri dari kumpulan dataset. Kemudian dilakukan analisis data untuk mengenali variabel sebelum melakukan pengolahan dan data secara menyeluruh. Poin kedua yaitu metodologi penelitian, di mana penelitian ini menggunakan salah satu teknik
data mining yaitu clustering dengan algoritma K-means. Metode CRISP-DM memiliki 6 tahap, yaitu yang pertama business understanding, yang kedua data understanding, yang ketiga data preparation, itu modeling, evaluation, dan deployment. Poin ketiga yaitu cara kerja algoritma, di mana cara kerja K-means clustering dalam memproses data pembelajaran dimulai dengan kelompok pertama dari centroid yang dipilih acak. Centroid yang dipilih pertama ini digunakan sebagai titik awal untuk setiap klaster. Setelah itu, algoritma ini melakukan perhitungan berulang atau iteratif untuk mengoptimalkan posisi centroid. K-means clustering akan menghentikan pembuatan dan pengoptimalan klaster ketika centroid telah stabil atau jumlah iterasi yang ditentukan sudah tercapai. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Asisa Bahrun dengan NIM 60200121093. Di sini saya akan menjelaskan untuk data cleaning dan data integrasi. Di mana data cleaning ini adalah proses mengidentifikasi dan memperbaiki atau menghapus kesalahan, inkonsistensi atau ketidakakuratan dalam dataset. Yang selanjutnya data integrasi dalam proses menggabungkan data dari berbagai sumber yang berbeda menjadi satu dataset yang konsisten dan dapat diakses. Kemudian ada data seleksi dan data transformasi, di mana data seleksi ini melibatkan pemilihan data yang relevan dari satu atau beberapa sumber untuk dianalisis atau diproses lebih lanjut. Selanjutnya ada data transformasi, adalah proses pengubahan format, struktur, atau nilai data untuk memenuhi kebutuhan analisis atau tujuan spesifik. Selanjutnya di sini ada data mining, di mana di sini pembuatan model clustering menggunakan algoritma K-means, proses pembuatan model rapid miner menggunakan operator K-means, dan proses evaluasi untuk uji performa menggunakan cluster distance performa. Selanjutnya, di sini ada evaluasi model, di mana evaluasi model dilakukan untuk menentukan klaster yang baik dalam proses pembuatan pengelompokan data. Proses untuk mendapatkan klaster terbaik digunakan dengan melihat hasil evaluasi dengan device building. Hasil nilai device building klaster yang paling baik adalah nilai evaluasi yang paling kecil. Selanjutnya di sini kesimpulan, di mana yang pertama itu penelitian ini memproses data sebanyak 100 dan dibagi menjadi dua bagian. Training 95% dengan model clustering dapat menjadi salah satu model yang digunakan untuk membuat pengelompokan suatu dataset. Pengelompokan data ini dapat menggunakan dalam pengambilan keputusan dalam menentukan kelompok yang perlu ada kebijakan atau strategi untuk meningkatkan hasil agar data yang masuk ke kelompok yang kurang bagus menjadi atau masuk ke dalam kelompok yang bagus. Di sini selanjutnya ada algoritma K-means, adalah proses algoritma clustering yang digunakan untuk mengelompokkan data menjadi beberapa kelompok. Berdasarkan kesamaan karakteristik, algoritma ini tidak terlalu dipengaruhi oleh jumlah data training secara langsung. Namun, ukuran dataset dapat mempengaruhi hasil clustering dalam beberapa hal. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.